رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فنوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والشفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. Ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim Amin ya Fatah qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke pertemuan ke berapa sekarang? Tiga ya? Ketiga alhamdulillah. Kemarin kita udah masuk ke pembahasan al-kalam, ta'rif kalam. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wadh. Dan di sebagian syarah menjelaskan bil wada atau bil qasad gitu kan. Oke. Buat ini kan teman-teman yang baru datang bukan antum. Kita sebenarnya kita mau mensyarah Kafrawi kan kemarin, tapi karena beberapa hal akhirnya turunin, jadi kita baca matan dulu. Ya, kita baca matan dulu, baru nanti kalau misalnya Allah kasih kemampuan baru kita masuk ke syarah Kafrawi. Oke. Kemarin kita udah bahas tentang al-kalamu ya. Definisi al-kalamu itu dia itu mencakup 4 syarat ya kan. Al-kalamu harus al-lafzul murakkabul mufidu bil wada. Dia itu harus lafaz, dia itu harus mufid, dia itu harus murakkab, dan dia itu harus bil wada. Dengan khilaf-khilafnya kemarin kita udah bahas. Silakan nanti di murojaah lewat rekaman boleh, yang insya Allah nanti kita bakal upload. Nanti kalau misalnya mau rekamannya chat Ana aja ya. Nah, Ana nggak share di grup, jadi pribadi aja. Oke, sekarang kita masuk ke wa aqsamuhu salasatun. Wa aqsamul kalam, kita masih di bab kalam. Insya Allah kita selesaiin bab kalam hari ini. Kalau misalnya Oke, insya Allah kita selesaikan bab kalam hari ini. Kalau misalnya nanti nggak terlalu panjang ya misalnya. Oke, wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'nan. Di sini wa aqsamuhu hu-nya balik kemana? Aqsamul kalam ay aqsamul kalam salasatun. Nah, di sini sebagian ulama mencoba mentakwil, kenapa sih dia ini yang ada ini cuma 3, kenapa nggak 4, ya kan? Kalau misalnya antum yang udah baca Tuhfasaniyah mungkin ada kegambar dikit lah hal-hal kayak gini, kenapa sih ini cuma 3? Ada yang tahu nggak alasannya? Sebagian ulama mencoba mengkritisi masalah ini ya. Wa aqsamuhu salasatun, kenapa 3 doang, kenapa nggak 4, kenapa nggak 5, gitu kan? Nah, salah satunya yang paling dikuatkan alasan ini kenapa metode konklusi ya. Kalam ini terbagi menjadi 3, itu dilakukan dengan cara al-istiqra. Apa itu istiqra? Tatabu kalamil Arab. Jadi para ulama nahwu zaman dahulu meneliti, menganalisis biasanya kan antum tahu kan Imam Khalil segala macam, pernah dipelajari juga kan. Dia ini sampai uzlah ke suku Baduy, ya kan? Untuk apa? Untuk meneliti perkataan Arab yang masih fasih, ya kan? Yang jauh dari namanya kalimat-kalimat yang tercampur dengan kalimat asing. Ya, kemarin kita udah bahas kayak misalnya telepon itu kan aslinya bukan Arab, terus diarabin jadi mu'arab. Akhirnya dijatuhi hukum-hukum hukum-hukum bahasa Arab. Nah, akhirnya ulama-ulama nahwu terdahulu meneliti ke suku Baduy, dan mereka ketika penelitian ini
hanya menemukan 3 saja, ya. Hanya menemukan 3 dari banyaknya perkataan-perkataan, omongan orang Arab, ya. Omongan orang Arab, ya, orang Arab ketika ngobrol, ya, nggak lepas dari 3 ini, entah itu dia isim yang dikeluarin, entah itu fi'il kata kerjanya, entah itu harf. Makanya di sini yang dikuatkan itu adalah mereka meneliti dengan cara istiqra tadi, dengan cara penelitian, tatabu kalamil Arab gitu. Ini juga dikuatkan sama pendapatnya Ibnu Hisham di Syuzur Zahab al-istiqra. Kalau nggak salah di counter juga, nanti kita lihatlah gimana. Di counter kalau nggak salah juga juga. Oke. Itu tadi ya. Kenapa sih cuma 3? Wa aqsamuhu salah satun. Di sini dibagi menjadi 3. Tadi kita udah tahu kan kenapa 3? Karena dia itu diteliti dengan cara istiqra tadi, al-istiqra'i. Oke. Yang pertama ismun. Ismun di sini ya, seperti yang kita ketahui, isim atau isim. Orang-orang Gontor biasanya bilangnya isem, orang Salaf bilang isim. Isim di sini, ya nggak? Sejarah Lirboyo gimana? Untuk antum di Lirboyo. Nah, isim di sini, kenapa dia itu ditaruh di pertama, ya kan? Kenapa nggak fi'il dulu, Ustaz? Ini yang ditaruh di pertama. Kenapa nggak harf duluan? Nah, di sini. Pokoknya ketika antum baca kitab itu sebisa mungkin antum kritisi isinya. Ini kenapa ditaruh duluan? Kenapa nggak belakangan? Ya kan? Dan ulama kalau naruh segala sesuatu, menulis segala sesuatu, mendahulukan segala sesuatu atas yang lainnya, pasti ada tujuan. Ya kan? Kenapa isim dulu? Kenapa fi'il dulu? Kenapa harf dulu? Didahulukan isim, kenapa? Karena orang Arab ketika berbicara, ketika ngobrol, nggak terlepas dari obrolannya itu dengan isim. Ya, pasti ketika ngobrol misalnya, dokter udah datang belum? Ya, dokter udah datang. Nah, di situ kan ada isim juga kan, ya kan? Dokter, ja'a dokter, naam, atau naam, ja'a dokter, atau kaifa halu Zaidin, gimana kabarnya si Zaid? Zaid alhamdulillah, gitu kan. Setelah diteliti, kalam Arab ini tidak pasti mereka memasukkan di dalam kalamnya ini ada isim. Adapun fi'il dan harf itu bisa ditakdirkan dengan isim fa'il, isim maf'ul. Gitu. Makanya didahulukan di sini apa? Isim. Wal fi'lu. Wa fi'lun. Wah, di sini berarti fi'lun atau kemana? Nah, wa fi'lun berarti atau ke gimana anak dulu nih? Ke isim, ya kan? Jadi ngumpet aja dia. Jangan ngumpet. Wa fi'lun berarti dia atau ke isim. Ingat, kalau misalnya atof menggunakan waw, dia itu pasti baliknya ke yang pertama, atau valenya. Kalau misalnya dia atofnya itu ada banyak, misalnya kayak gini, wa aqsamuhu salah satun, ismun, wa fi'lun, wa harfun. Berarti harf atofnya kemana? Ke isim, kecuali dia menggunakan au itu atofnya ke sebelumnya. Kalau misalnya idza ta'addadatil utuf, gitu kan. Kalau misalnya atofnya itu banyak, kalau menggunakan waw itu baliknya ke awal. Kalau menggunakan au itu baliknya ke sebelumnya. Ila aqrabil makan. Itu wa fi'lun, fi'il ya. Di sini antara ulama Basrah dan Kufah itu berbeda pendapat. Menurut ulama Basrah, fi'il itu ada berapa? Ada 3.
fi'il madi, fi'il mudhari, sama fi'il amr. Menurut Basrah. Menurut ulama Kufi itu cuman ada dua, fi'il madi sama fi'il mudhari. Terus fi'il amr yang mana? Fi'il amr merupakan pecahan. Fi'il amr itu adalah fi'il mudhari. Aslinya fi'il mudhari. Tuktub aslinya litaktub. Litaktub, kemudian lamul amrnya dihapus. Terus ya ijroatnya itu ya antum bisa pelajari sendiri nanti ya. Lamul amrnya dihapus, kemudian dimasukkan alif sehingga menjadi uktub. Tuh, wa fi'lun wa harfun jaa li ma'nan. Wa harfun jaa li ma'nan yang dimaksud di huruf di sini kita udah singgung di pertemuan pertama atau pertemuan kemarin, jangan lupa. Yang dimaksud harf di sini adalah huruful ma'ani. Karena huruf itu dibagi menjadi berapa? Dua. Ada apa aja? Ma'ani sama mabani. Huruful mabani dan huruful ma'ani. Huruful ma'ani itu seperti yang kita ketahui, ada huruf ataf, ada huruf jar dan lain sebagainya. Karena di sini di dalam hurufnya itu dia itu mempunyai makna, akan tetapi kepemilikan maknanya ya dia ini bukan lizatihi, artinya dia nggak mengandung makna kalau misalnya secara sendiri, nanti kita bahas. Oke, yang dimaksud di sini adalah huruful ma'ani. Ya. Kalau huruf mabani ini bukan urusannya ulama nahwu. Huruf mabani itu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Kemudian di sini wa aqsamuhu salasatun, ai aqsamul kalam. Sebagian juga mengkritisi sebenarnya isim, fi'il dan harf ini dia itu pembagian dari kalimah, bukan kalam. Di sini berarti kalau misalnya kita menggunakan al-kalamu aqsamul kalami ismun wa fi'lun wa harfun, berarti kita di sini membagi taksim ini termasuk taksim kul ila ajza'ihi, ya kan? Taksimul kul ila ajza'ihi. Kemudian kalau kita menggunakan kalimah al-kalimah wa aqsamul kalimah ismun wa fi'lun wa harfun, ini biasanya Syekh Khalid ini lebih Syekh Khalid Azhari itu lebih memilih taksimnya kalimah. Al-kalimatu aqsamul kalimah ismun wa fi'lun wa harfun. Kalau misalnya kita menggunakan kalimah kemudian setelahnya itu ismun wa fi'lun wa harfun, berarti di sini kita menggunakan taksimnya ini menggunakan apa? Taksimul kulliyat ila juz'iyah atau taksimul kulli. Taksimul kulli ila juz'iyatihi. Dan salah satu keistimewaan daripada salah satu pembenaran atau supaya kita membenarkan klaim bahwasanya di sini ada taksimul kulli ila juz'iyah, yaitu kullinya ini itu bisa kita jadikan khobar mahkum alaih, atau bisa kita bilang ismun huwa kalimatun, fi'lun huwa kalimatun, harfun huwa kalimat. Sedangkan kita nggak bisa bilang ismun huwa kalam. Sedangkan kalam itu kan harus murakkab, ya nggak? Sedangkan yang dimaksud di sini isim, fi'il dan harf, dia itu adalah apa? Sesuatu lafaz yang mufrad, ya kan? Dan kalimat itu mufrad atau murakkab? Kalau kalimat mufrad, ya kan? Berarti di sini salah satu tanda bahwasanya dia itu bisa kita masukkan taksimul kulli ila juz'iyatihi, yaitu bahwasanya kullinya ini bisa kita jadikan khobarnya. Yang tadi yang Anda bilang ismun huwa kalimatun, benar nggak? Benar. Kenapa? Karena isim itu mufrad, kalimat itu mufrad. Sedangkan kalau kita bilang
ismun huwal kalamu. Alismu huwal kalam. Sorry. Alismu huwa kalamun. Ini kurang tepat. Ya, kenapa? Karena isim yang dimaksud di sini adalah al-lafzul mufrad, gitu kan? Sedangkan dia baru bisa disebut kalam ketika dia itu yatarokkab, gitu. Seperti yang kita jelasin di awal di pertemuan kemarin. Itu. Kemudian tentang definisi kalam. Oke, sebelumnya Ana mau jelasin dulu yang dimaksud dengan taksimul kulli ilal juz'iyah. Contohnya gini. Al-insanu atau az-zakaru huwa al-insan, huwa insanun. Ya kan? Misalnya al-insanu huwa az-zakar wal unsa. Pembagian gitu kan. Az-zakar wal unsa. Berarti di sini az-zakar huwa insanun wal unsa huwa insanun. Gitu kan? Contohnya begitu. Kemudian sedangkan al-kalam itu bi ijma'in nuha, sepakat bahwasanya kalam itu harus murakkab. Ya. Makanya dibilang di sini sebagian masyayikh bilang kurang tepat kalau misalnya pembagian yang dimaksud pembagian di sini adalah pembagian kalam. Ya. Yang lebih tepat itu adalah pembagian apa? Pembagian kalimat. Itu. Kemudian Oke, al-kalimah. Oke, sekarang kita masukkan al-kalimah di sini. Wa aqsamul kalimah salah satun atau salasun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a liman. Ini paham nggak yang Anda ngomongin? Kalau nggak paham langsung ini aja ya, interupsi gitu. Interupsi. Atau misalnya atau kayak perasaan Anda nggak dapetnya nggak kayak gini, gitu. Bilang aja, perasaan di kitab ini nggak kayak gini, gitu. Biar kita diskusi. Oke. Sedangkan kita harus tahu dulu sebelum kita tahu taksimnya, taksim daripada kalimat, kita harus tahu dulu apa definisi kalimat. Definisi kalimat itu bisa antum tulis al-lafzu atau qaulun mufrad, atau lafzun wudi'a li ma'na, lafzun wudi'a li ma'na mufrad, lafzun wudi'a li ma'na mufrad. Nah, definisi ada qaid mufrad di sini ya, lafzun wudi'a li ma'na mufrad, li ma'na mufrad. Ada qaid mufrad di sini ya, ini sebagai sifat untuk lafaz, ya kan? Tadi kita bilang apa? Al-kalimah hiya al-lafzu mawudi'a, lafzun wudi'a di makna mufrad. Mufrad ini menjadi sifatnya si lafaz. Qaid ini ditambahkan qaid al-mufrad untuk mengeluarkan apa? Untuk mengeluarkan yang murakkab. Gitu. Oke, paham? Sedangkan kalau kita tarik lagi taksim kalimah begini. Al-kalimah yaitu ada kalimat yang mempunyai makna secara sendirinya. Laha kita pakai bahasanya aja. An yadulla ala makna fi nafsiha an yadulla ala makna ghairi. Atau pakai V, pakai B boleh. Binafsi lebih pakai bi aja.
binafsiha dan bighairiha. An yadulla ala ma'na binafsiha wa an yadulla ala ma'na bighairiha. Kism yang pertama, bagian yang pertama itu bisa kita masukkan dua pembagian pertama, yaitu al-ismu wal fi'l. Kalimat yang dia itu mengandung makna secara sendirinya, ya, dia itu bisa kita bilang isim dan fi'il pembagiannya ini. Bisa kita buktikan. Misalnya kita bilang Zaidun. Nama Zaidun ini mempunyai makna nggak? Maknanya ada. Apa maknanya? Syamsun musamma bi Zaid, gitu kan. Muhammad juga, gitu kan. Syamsun musamma bi Muhammad. Kemudian fi'il sendiri juga mempunyai makna. Misalnya yajlis, dia ini mempunyai makna al-hadas wa al-hudus wa zaman, gitu kan. Kemudian sesuatu yang dia itu mempunyai makna li ghairiha, itu ada harf. Makanya di situ dikasih kaidah harfun ja'a li ma'nan. Ini untuk mengeluarkan huruf hijaiyah. Karena huruf hijaiyah dia bukan pembahasan nahwu, gitu kan. Tuh. Sampai sini, Pak. Oke. Ini tansinya. Kemudian, oke, sekarang kita mau membahas sesuatu yang ini, yang bawah, an yadulla ala ma'na binafsi bi ghairiha. Maksudnya apa sih? Oke, coba kita kasih kalimat, misalnya kalimat bi alba. Pengucapan huruf itu lebih tepatnya menggunakan isimnya, ya. Ini namanya ismul huruf. Ini lafadznya. Udah singgung di pertemuan pertama, masih ingat nggak? Ya kan? Ketika hurufnya itu berjumlah satu huruf, kayak ba misalnya, itu pengucapannya lebih afdol menggunakan isimnya. Apa kebalik? Bener ya? Bener. Al-ba'u, ya. Makanya dibilang di sini huruf ba itu lebih tepat pengucapannya itu menggunakan namanya, yaitu al-ba'u, huruful ba atau huruful jim, daripada kita bilang huruf ja, huruf ba. Ini ketika dia itu hurufnya itu berjumlah satu. Kalau misalnya dia itu berjumlah dua, sunai, huruf yang sunai, misalnya kayak alif wal lam. Sedangkan alif lam sendiri di sini ada 4 perkataan dalam penyebutan halnya ini. Tapi yang mau Anda notice di sini adalah ketika pengucapan al di sini, alif lam, dan dia ini berjumlah 2 huruf kan. Ketika hurufnya ini berjumlah 2 huruf, maka lebih tepatnya pengucapannya dengan lafadznya. Berarti kita bilang di sini al lil ta'rif, al lil jinsi, al lil ahdi, dan lain sebagainya. Itu. Ini antum bisa baca di Hasyiah Athar ala Syarhil Azhariyah, punya Syekh Hasan Athar. Ini disinggung sama beliau. Atau bisa antum buka lebih di Misbah Munir lah, kamus Misbah Munir. Oke, di sini menggunakan lafzuha. Adapun huruf, ya, menurut jumhur ini jumhur bilang bahwasanya huruf itu dia itu muannas. Makanya kita bilang ketika antum baca di kitab-kitab, ya, misalnya alba maknaha ha, kan di sini kan menggunakan ha kan, karena jumhur bilang bahwasanya huruf itu adalah muannas. Tapi sebagian ada yang bilang mudzakkar.
Dia disinggung juga, antum bisa baca Qomus Mu'jam Misbah Al-Munir, cetakannya Darul Ma'arif. Di situ disinggung tentang pembahasan apa ya, huruful waw. Ini dibahas. Itu dia ada kita sampai mana tadi? Oke, di sini yang dimaksud dengan bigoiriha adalah al-ba'u ketika dia berdiri sendiri, dia nggak punya makna. Walaupun di sini huruful ma'ani ya kita bilang, tapi ketika dia ini berdiri sendiri dia nggak ada maknanya. Makanya dibilang bigoiriha, maka dia harus disandingkan dengan huruf lain atau dengan kalimat yang lainnya. Contoh kayak Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini baru mempunyai makna, ya kan? Artinya imma lil isti'anah atau dan lain sebagainya. Itu kan yang kita udah bahas di awal itu. Dan huruf jar pasti punya muta'alaq, ya kan? Bergantung kepada sebelumnya. Muta'alaqnya entah itu dia itu dihapus atau dia itu emang zohir, gitu kan. Sedangkan Bismillah sendiri dia muta'alaqnya ditakdirkan, gitu. Ini udah kita singgung di awal ya, nggak perlu kita ulang. Mafhum ya makna bigoiriha di sini ya. Mafhum? Lanjut. Oke. Oke, sekarang kita harus tahu juga dalam isim. Tadi kita bahas huruf karena di sini dia memisahkan diri sendiri. Dalam isim al-ismu. Sekarang pertanyaannya gini, apakah isim itu hanya mengandung hadas atau suatu kejadian doang, atau dia juga mengandung zaman, atau dia nggak mengandung keduanya sama sekali? Ketika Nabi bilang Zaidun, ahlan Bus, masuk Bus. Nah, ketika kita bilang Zaidun, menurut kalian, oke, kita coba buka ini ya, ladang diskusi. Ketika kita bilang Zaidun, menurut kalian nih, menurut ente dan Zaidun ini dia punya makna hadas atau punya makna zaman doang, atau gak ada sama sekali, atau punya makna lain? Apa? Mana lainnya apa? Itu apa namanya kalau kayak gitu? Itu kan tarifnya kan. Ayo apa? Apa? Mana hadas? Zaidun berarti di sini ada sebuah pekerjaan. Terus apa? Nggak ada. Nggak dua-duanya. Ada mana lain? Mana lainnya apa? Oke, berarti ada mana lainnya. Ntar kita takdirin mana lainnya. Menurut Anda apa dan? Kalau kita bilang Zidan, nama nih Zidan. Di sini yang terkandung itu makna apa? Entah itu suatu kejadian, entah itu suatu dia ini mengandung waktu di dalamnya Zidan, atau nggak ada keduanya sama sekali, atau ada makna lain yang terselubung. Apa dan? Hah? No
Oh jangan balik, nggak ada. Apa? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Ada lagi nggak yang mau berfatwa? Apa? Nah, dalam isim sendiri dia itu kan beberapa mentarifkan, mendefinisikan gini. Ma yadullu alal hadas. Alal hadasi. Hadas di sini kejadian. Fakot. Jadi di sini dia itu memasukkan masdar, ya kan? Masdar itu kayak misalnya kita bilang kitabatun. Atau as-sabru. Ya kan? Kitabah di sini mengandung makna hadas. Ya enggak? Makna hadasnya apa? Pekerjaan menulis, gitu kan? Terikat sama zaman enggak? Hah? Terikat enggak? Aktub, oh jangan gini. Hazil kitabah tuli. Terikat zaman nggak? Oke, kita ulang lagi tarif masdar itu apa? Coba untuk ingat-ingat. Masdar itu kan ma yadullu ala hadasin, ya kan? Duna iktironi biz zaman, iya kan? Duna zaman. Dia tanpa terikat zaman. Oke. Berarti di sini kita masukkan masdar. Kitabah berarti di sini tidak terikat zaman, ya kan? Karena kita bilang al-kitabatuli, hadhil kitabatuli, ya kan? Karena cuma ingin menghukumi bahwasanya tulisan ini punya anak, ya kan? Anak tanpa peduli, tanpa melihat, ya di sini waktunya kapan, gitu kan? Gitu. Kecuali beda kita bilang fi'il misalnya aktubu kitabatan. Oke, yang kita garisin aktubunya. Aktubunya di sini ya dulu alal hadas wa zaman. Zamannya apa? Zamanul hadir, gitu. Makanya di sini sebagian berpendapat bahwasanya ma yadul, tarif definisi daripada isim adalah ma yadullu alal hadasi faqat. Oke. Sebagian ada yang nambahin auzatin. Nah, ini masuk nih perkataan kita yang tadi nih. Contohnya kayak set. Kayak kita bilang kitabun atau Zaidun atau Muhammadun. Kelihatan nggak? Contoh kayak kita bilang kitabun Zaidun Muhammadun, gitu ya. Di sini semuanya ini mengandung makna zat, ya kan? Nggak mengandung makna hadas ataupun zaman, ya kan? Karena di sini adalah Zaidun itu adalah syakhsun al-musamma bi Zaid. Muhammad juga syakhsun musamma bi Muhammad, gitu. Kalau misalnya kita bilang ini mutarif ya dulu alal hadas, di mana letak hadasnya, pekerjaannya itu di mana? Nggak ada. Ya, di sini sebagian menambahkan definisinya ma yadullu alal hadasi faqat au zatin au zamanin. Sebagian menambahkan qaid au zamanin. Ada nggak isim yang dia ini mempunyai makna zaman? Ada nggak? Ada. Contoh kayak ams.
al-yaum. Bentar ya. Pause bentar. Pause bentar. 6. Udah. Kan. Buat yang lagi ulang tahun mah. Yang penting apa? Yang penting makan. Ma ya dulu alal hadasi. Tadi yang kita bilang ma ya dulu alal hadas itu contohnya kayak masdar. Ya kan? Makanya lebih baik kita hilangkan koid fakot di sini ya. Kita hapus ini ya. Ma ya dulu alal hadas. Kayak contohnya masdar, ya kan? Kemudian ma ya dulu ala zat au zatin. Kayak misalnya alam misalnya kayak Zaidun, Muhammad, au zamanin kayak amsi atau al-yaum, gitu kan? Itu ya dulu ala zaman, sobah dan lain sebagainya. Itu sampai sini paham nggak? Paham ya? Dan kalam ini, kalam apa namanya, isim sendiri dia pasti mempunyai korinah, ya, korinah untuk menetapkan maknanya itu, ya kan? Tapi bukan berarti dia ini mempunyai mana bigoiriha, tapi dia tetap mempunyai mana binafsiha. Akan tetapi maknanya akan lebih jelas ketika didatangkan korinah. Contoh misalnya lafaz ana. Ana ini kan apa? Dia ini kan sebenarnya dia itu adalah domir takalum, domir mutakalim, ya kan? Ya kan? Ana atau anta lah, kita ambil ana aja. Ana dia enggak la yadullu ala syai'in illa bi qarinatit takallum. Dia ini enggak menandakan, enggak menunjukkan kepada sesuatu apapun kecuali ada qarinah. Apa qarinahnya? Qarinah makannya itu makan takallum. Misalnya Anda bilang ana tilmizun, ya kan? Ana tilmizun. Atau misalnya antum tadrusuna al-ajrumiyata. Nah, di sini kan kata-kata antum di sini baru dia itu menunjukkan kepada apa? Qarinah apa? Qarinahnya di sini apa berarti? Bisa dibilang mukhatabun ya. Jangan kitab, qarinahnya kitab. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya kalimat ana dia itu baru mempunyai makna yang jelas, yang detail ketika dia itu disandingkan dengan qarinah. Qarinah yaitu at-takallum, makanut takallum. Qarinah kan itu banyak pernah kita bahas di bahatu ya, tapi kita nggak berpanjang-panjang di sini lah. Kita sedangkan qarinah sendiri, definisi qarinah itu apa sih? Al-qarinah ma ya taju ilaihi al-lafdu ad-dalu alal makna ma yahtaju ilaihi al-lafdu ad-dalu alal makna, sesuatu yang dibutuhkan oleh lafaz yang mengandung makna, gitu kan? Konteks lah dibilangnya, gitu kan? Harus ada konteksnya. Ana baru mempunyai makna ketika ada konteksnya. Ini pembicaraan tentang saya, gitu kan? Saya adalah seorang murid. Berarti kan ada konteks di sini. Biasanya konteksnya lagi ngobrolin tentang diri saya, gitu. Paham ya? Itu di situ. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Jadi tadi
ismun. Di sini definisi ismun. Itu ketiga. Oke. Coba di post dulu. Nomor ini. Nah, berhasil. Kami mana tadi kita lupa. Sampai Korina. konteks. Ma yahtaju ilaihi lafzu adalu alal makna. Ya kan? Di sini kita bilang korina itu sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang dibutuhkan oleh lafaz untuk menunjukkan kepada suatu makna. Ya. Dan ini majalnya ilmu balaghah nanti. Ya. Insya Allah kalau ada kesempatan bahas balaghah kita bahas. Jadi dah di KPM. Jadi oke. Itu tadi ya isim. Kemudian kita punya al-fi'lu. Al-fi'lu tadi, fi'il. Fi'il sendiri di sini kan didefinisikan. Sadri wa yasri amri wa nuqul lisani yafqahu. Fi'il sendiri didefinisikan dia itu sesuatu ma yadullu alal hadas wa zaman. Benar kan? Mempunyai hadas dan zaman. Fi'il, pembagian fi'il yang pertama yang disepakati itu adalah fi'il madhi. Yang disepakati, ulama membagi fi'il, ulama Basrah membagi fi'il menjadi tiga. Yang pertama ada al-madhi. Al-madhi atau dia ini mempunyai makna yang lampau, gitu kan? Mempunyai makna lampau. Sedangkan di beberapa konteks, ya, fi'il madhi ini mempunyai makna mustaqbal. Contohnya apa? Pernah kita bahas tuh di Bible kalau nggak salah. Apa? Ketika kemasukan ada tuh adat apa? Ada tuh syarat. Qad yaktarinu bin zamanil mudhari. Terkadang dia ini mempunyai makna zaman mudhari. Firman dia. Kayak contohnya wa in uttum qadna. Ya kan? Surat apa? Pernah dengar? Apa? Idza qumtum ila sholati faksilu wujuhakum. Idza qumtum. Kayak di sini terdapat majaz yang mana di sini yang dimaksud idza qumtum artinya apa? Idza aradtum as-sholata faksilu wujuhakum. Ketika kamu mau sholat maka wudu segala macam dan lain sebagainya. Dengan tafsir-tafsirnya nanti majalnya ilmu fikih. Itu. Sedangkan di dalam al-mudhari dia itu mempunyai tiga makna. Mempunyai tiga makna. Oke. Entah itu dia maknanya hal, maksudnya bukan mengandung tiga makna ya. Maksudnya al-mudhari itu entah dia itu maknanya hal. Al-hal itu apa? Sekarang hadir. Dan sebagian ulama ya menyepakati bahwasanya makna mudhari itu adalah aslinya itu hal. Hal maknanya sekarang. Kemudian makna yang kedua dia itu adalah al-mustaqbal. Jadi immalil hal atau immal hal wa immal mustaqbal gitu ya. Imma itu litaksim ya. Kalau misalnya antum nemu kata-kata imma taksim. Immal mustaqbal, dan makna mustaqbal ini dia itu disepakati oleh sebagian ulama bahwasanya makna fi'il mudhari aslinya adalah mustaqbal, sebagiannya. Kalau tadi kan jumhur, kalau ini sebagiannya tentang makna asli dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini aslinya maknanya hal menurut jumhur. Ada lagi sebagian bilang bahwasanya aslinya itu mustaqbal menurut sebagiannya. Ada lagi yang bilang bahwasanya makna daripada fi'il mudhari itu adalah ya tawaqquf. Apa maksudnya ya tawaqquf?
tergantung konteks. Makanya di sini yatawaqqaf bil qarinah. Tergantung qarinahnya. Misalnya kita bilang Anda bilang azhabu ilal madrasati. Padahal Anda maunya nanti habis ini beberapa menit lagi azhabu ilal madrasati. Jadi di sini konteksnya untuk mustaqbal atau mustaqbal itu yang akan datang. Hal itu yang sekarang. Atau Anda bilang azhabu ilal madinati al-an. Jadi qarinahnya di sini apa? Al-an. Qarinahnya bentuknya apa? Lafziyah. Qarinah lafziyah. Gitu. Atau Anda bilang azhabu ilal madrasati. Terus Anda sambil jalan sambil ngomong. Qarinahnya apa? Iya. Atau keadaan Anda ketika ngomong itu Anda sambil jalan, sambil pergi. Makanya di sini sebagian pendapat bahwasanya maknanya itu ya tawaqquf. Artinya tergantung. Ya kan? Entah dia mustaqbal, entah dia hal, tergantung qarinah. Makanya ya tawaqquf bil qarinah. Begitu. Kemudian di sini kita punya yang terakhir namanya al-harf, ya kan? Tadi kita udah singgung dikit harf ya. Harf itu ya, dia itu harf huruful ma'ani, bukan huruful mabani. Dan secara tafsirnya kita bakal bahas di babnya. Oke, lanjut. Udah berapa menit? Oh ya, kepotong ya. Kita mulai berapa? Oke, berapa menit? Falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Ciri-ciri daripada isim, ya. Kita selesai bab kalam ya hari ini. Bismillah. Ciri-ciri daripada isim dia itu adalah khafat. Apa itu khafat? Khafat itu maknanya jiddul irtifa. Jiddul irtifa. Oke. Di sini jiddul irtifa, seperti yang kita ketahui, istilah dengan khafat ini istilahnya kufi. Sedangkan istilah orang-orang Basrah itu adalah menggunakan jar, bil jar. Atau kata Ibnu Malik, bil jarri wa tanwini wa nidal wa musnadun lil ismi tamyizun asal. Bil jarri wa tanwini wa nidal. Di sini berarti Ibnu Malik memakai mazhabnya Basrah, ya kan? Bil khafdi ai khafdu biddul irtifa. Di sini disebutin 3 alamat aja. Di sini kita lagi membahas alamatul ismi, alamatul isim. Sedangkan Imam Suyuti menjelaskan itu hampir ada 35 alamat di dalam kitabnya Asbabul Mazahir. Nanti kalau ada kesempatan, ada rezeki juga, atau ngaji lah ke Banazir, jangan ke anak, kali masih gitu. Oke, di sini bil khafdi atau dia itu bil jarri. Ini salah satu keistimewaannya daripada isim. Apa? Dia itu kemasukan alamat atau harokat yang nggak dimiliki oleh yang lainnya. Fi'il dia itu nggak bisa majrur, bisa nggak fi'il majrur? Anak kasih contoh. Fi'il itu nggak bisa majrur. Tapi kalau kayak gini gimana? Lam yaktubil ustazu. Sering denger gak kayak gini? Lam yaktubil. Ini majrur. Kasroh. Apa? Aslinya apa? Lam yaktu. Lam yaktu. Karena ada alif lam.
Berarti didatengin kasroh. Kasroh biar Mempermudah baca. pengucapan. Oke. Oke. Di sini namanya kasrohnya itu bukan kasroh asli. Bukan berarti di sini kasroh dia itu majrur, bukan. Tapi di sini dikasrohkan. Kenapa? It taqallus min iltiqai Sakitnya. kasroh itu taqallus. It taqallus min iltiqai sakinain. Taqallus min iltiqai sakinain. Oke. Sedangkan kalau misalnya huruf dia itu emang benar-benar majrur, karena emang salah satu ciri daripada huruf isim dia itu adalah kemasukan jar, huruf jar. Atau di sini bil khafdi, yang dimaksud khafd di sini adalah kaunuhu majruron. Ya, kaunuhu majruron. Maksudnya apa kaunuhu majruron? Oke, kita pakai contoh tadi lagi lah. Kita contoh bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ini dia, kita ambil contoh ismi. Ya. Dia ini di sini menjadi majrur. Jangan dipakai majrurnya. Majrur dengan apa? Majrur bil ba. Oke. Nah, yang dimaksud bil khafdi atau bil jarri itu adalah kaunul ismi majruron. Kaunul ismi majruron, kenapa di sini mansub? Kaunul ismi khabar dari oleh tarik. Nah, kaunul ismi di sini masdar ya'mal amala fi'lihi. Masdar itu dia mengamalkan amal fi'ilnya, ya kan? Fi'il kana dia itu mengamalkan sebagai nawasif, ya kan? Artinya dia itu nawasif mubtada wa khabar. Amalnya apa? Yarfa'ul isma wa yansibul khabar, gitu. Di sini majrur mahal marfu majrur lafzun wa marfuun mahalan, ya kan? Karena dia idofah dengan ini. Oke, kita nggak ngebahas di sini. Yang mau anda bahas di sini adalah yang dimaksud bil jarri, ya. Isim dia itu menjadi majrur, itu daripada ciri-ciri daripada isim menjadi majrur, ya, bukan kemasukan huruf jar. Tapi yang dimaksud bil jar ini adalah kaunuhu majruron. Atau bisa juga kita bilang ya kemasukan huruf jar, gitu kan, tapi kurang tepat. Oh. Karena nanti kemasukan beberapa hal-hal yang dia itu bukan isim tapi kemasukan huruf jar juga. Lebih tepatnya kita bilang bil jarri, yang dimaksud adalah kaunuhu majrur. Oke. Jar di sini harokat asli daripada jar itu apa? Kasroh, ya kan? Sedangkan ismi dia ini majrur karena ada yang namanya ba, ya kan? Berarti ba di sini menjadi apanya? Amilnya. Amil apa? Amil jar, ya kan? Amil. Banyak amilnya. Sorry.
kerja juga orang yang lain. Oke. Amilnya mbak, amil jar. Ismi majrur, biasanya makmul yang terpengaruhi. Oke, di sini. Berarti di sini ismi majrur bisa babil amil jar. Oke, sekarang anak kasih contoh lagi. Al-muslimati. Muslimati, ya nggak? Ra'aitul muslimati. Di sini dia menjadi majrur apa enggak? Bukan. Apa tuh? Di kasrohnya kasroh mukobalah. Kasroh mukobalah. Mukobalah apa? Mukobalatif itu non si jamu belakang saling. Mukobalah yukobil apa? Nun fi jam'i mudzakkar salim. Oke. Nun itu juga mukobalah. Mukobalah apa? Mufradnya apa? Muslimin. Oh, mukobalah tanwin. Mukobalah tanwin. Oke. Nah, di sini jamak mudzakkar salim dia itu majrur atau misalnya jangan roka itulah marartu bil muslimatin atau marartu bil muslimati. Kalau udah capek bilang ya. Marartu bil muslimati. Bil muslimati di sini dia itu majrur. Emang majrurnya itu karena ada amil pertama, tapi di sini sebagian bilang bahwasanya muslimati atau jamak mudzakkar salim majrur itu binafsiha. Oke. Gitu. Dan harokat-harokatnya nanti kita bahas di babnya gitu ya. Bil jarri wa tanwin bil jarri wa tanwini. Kayaknya nggak selesai hari ini. Pembahasan tanwin panjang. Mau dicukupin dulu sampai sini. Udah capek belum? Jangan ikut. Udah capek belum? Hah? Udah. Ikut aja. Kalau berantem cukup belum. Enggak, anak sekarang mau jujur. Yang udah capek angkat tangan sambil merem. Udah capek ya? Udah. Lanjut apa enggak? Lanjut kan? Alat kajian tempat lain juga sama? Sama. Nggak ada. Lanjut nggak? Oke, lanjut nggak? Iya atau enggak? Kalau antum iya, ayo. Enggak. Boleh poin. Iya atau enggak? Atau Iya enggak? atau Iya enggak? koma. Enggak boleh. Lanjut apa enggak? Kalau menurut antum tamam. Udah. Kalau pembahasannya tanggung kan jadinya gimana gitu. Oke, ini karena pembahasannya tanwin itu panjang. Ya. Oke, selesaiin isim ya. Selesaiin isim ya. Biar enggak tanggung. Oke, bismillah. Oke, jadi kita selesai kalam ini. Oke, cepat aja tadi. Tadi majrur binafsiha mana? Ayo, binafsiha. Sedangkan kita harus tahu juga amilul jar. Amil jar di sini dia itu ada 3. Apa aja? Sebutin. Hujan. Bil huruf. Terus Idofa. bil idofah. Terus satu lagi
Di coba lihat contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di Tabaiyah. tabayyah. Satu di tabaiyah. Tiga ini ya. Dan ini terkumpul di dalam perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Bismi majrur bil ba. Lafzul jalalah, ismul jalalah itu majrur bil idhofah. Ar-Rahmanir-Rahim majrur bi Tabaiyah. tabaiyah. Oh, mafhum? Bil huruf, kalau misalnya nggak paham bilang ya. Aman kan? Bil huruf, ya, ini amil yang disepakati, yang mutafak. Kita harus tahu juga ya, kalau kayak gini, yang mana yang disepakati yang enggak. Bisa untuk baca kitabnya ini, Al-Insaf fi Masailul Khilaf. Al-Insaf fi Masailul Khilaf. Ini asbatahu masyhur gitu ya. Masyhurnya diisbat. Oke. Yusbituhu al masyhur. Oke. Lanjut gak? Tanwin. Oke. Bil jarri wa tanwini. Bil jarri, oke, pembahasannya clear. Ada ketinggalan nggak? Nggak ada. Bil khafdi, oke, bil jarri. Kemudian bil tanwin. Bil jarri wa tanwin wa nida wa al. Musnadun lil ismi tanwinun asal. Jadi disebutin di sini cuma 3. Oke. Oke, sorry tadi juga bisa kita bilang dia ini apa namanya, isim itu ciri khasnya kemasukan huruf jar. Adapun yang tadi yang apa namanya, yang kawan-kawan segala macam itu bisa kita masukin di ciri yang ketiga nanti, yang disebutin Ibnu Malik, atau ciri keempat, yaitu bil jari wan tanwini wan nida yang ketiga, atau di sini yang dimaksud kaunuhu munadan. Ada satu kali kaunuhu munadan. Oke, di sini ya. Jadi tadi di sini kita hapus aja lah. Sedikit ketuker. Bil jari betul, isim ciri khasnya pemasukan huruf jar. Tapi yang tidak, yang dimaksud adalah kaunuhu munadan nanti. Tapi di sini nggak dibahas. Berarti kita nggak usah bahas. Kita bahas singkat aja. Oh, tanwin. Tanwin itu secara lugatan maknanya ataswin. Atas. Samba. Samba, sorry. Fish. Dari dia. Kira-kira Insyaallah. Tasik. Ini banyak tukang-tukangan di sini. Ada yang datang. Kalau nggak keras-keras nggak dimanfaatin kita. Tanwin itu mana lugatannya taswir atau raf'us shaut, atau sebagian ada yang mengartikan tanwin ini adalah lugatannya itu adalah sautun jamilun. Sautun jamilun. Oke, tanwin yang dimaksud tanwin di sini adalah yang yazhar secara lafaz. Tazharu fil lafzi faqat. Oke. Kayak contohnya sohin. Sohin. Ya. Oke. Tanwin terbagi menjadi, sebenarnya ada yang bagi menjadi 6, tapi itu duanya itu tanwin untuk syair ya. Ada tanwin Oh, yang itu yang dulu. apa tadi? Tahu.
Kenapa? Dia menyebutin macam-macam tanwin. Sebutin. Yang pertama tanwin apa? Tanwin tankir. Kegunaannya untuk apa? Masuk kepada apa aja? Tankir ini. Yang gimana contohnya? Apa? Enggak mau tanwin tankir. Nakiro. Contohnya. Apa ya? Apa? Tabun. Tabun. Tanwin tankir. Bener nggak? Bener nggak? Itu tankir apa tamkin? Tamkin apa tankir itu? Tanwin tankir dia itu masuk ke mabniyah. Kayak sohin. Sibawaihin. Bener nggak? Atau kebalik? Langsung pasrah gitu. Bantah dong. Kita bisa ya langsung. Oke. Tanwin cepet aja ya. Tanwin dia itu ada berapa? Jadi berapa dari itu? 6 lagi. Lagi. Kalau mau dua nggak apa-apa. Tanwin. Sudah apa lagi juga? Tanwin ada lagi apa lagi? Tanwin. Pintar kan aku. Berapa nantinya? Udah keluar belum? Belum dulu ya. Padahal untuk ujiannya kita dulu. Udah lah, jangan membahas nantinya. Jadi jangan aku juga. Terus yang ketiga, yang kedua apa? Yang ketiga? Mukodalah. Mukobalah. Yang keempat ada tanwin iwat. Tanwin tamkin dia masuk kepada apa ciri khasnya? Ya dulu nggak usah pakai udah langsung aja al asma al mun so bi al mun sorif. Contohnya kayak apa? Kitabun, kudan. Udah. Atau bisa juga kita bilang buat pembeda sama tankir dia ini yadkhulu ilal asma al muharrabat. Al muharrabat sih, mu'robat. Asma mu'robat. Kan makanya kalau antum baca itu kan ada asma mutamakin, ada mutamakin amkan, ada mutamakin goiru amkan, ada yang goiru mutamakin itu mabni ya kan. Sekarang yang mutamakin amkan, mutamakin itu ada yang mutamakin amkan dan mutamakin goiru amkan. Yang mutamakin amkan yang dimaksud adalah mutamakin atau mu'rob yang sorry. Mutamakin goiru amkan itu yang goiruhu. Dia balik ke munsorif gitu ya. Goiru munsorif contohnya kayak apa? Banyak ya yang asma-asma goiru munsorif, bisa antum cari sendiri.
Kita cepet aja. Kemudian atankir. Mabum tamkin. Oke, lanjut ya. Tankir di sini itu masuk tadi yang kita bilang apa? Ke mabniyat. Ingat ya, kita di sini belajar jurumiyah. Jurumiyah itu khusus untuk tadi. Jadi kalau misalnya antum nemu nanti khilaf-khilaf, Ustaz, ini kok di sini bilang kayak gini. Ya kita kasih yang sesuai untuk yang tadi gitu kan. Gitu. Oke, di sini masuk ke mabniyat. Contoh kayak misalnya wah. Weh, Sibawaihi. Sibawaihi. Kalau misalnya kita maksud Sibawai, Imam Sibawai yang ma'ruf yang diketahui. Kalau Sibawaihin, berarti kullu syaksin al-musamma bi Sibawai. Sibawai siapapun itu. Sibawai ini pasti misalnya kita bilang ja'a Sibawaihi. Ja'a Sibawaihi. Ja'a di sini mahalnya dengan fa'il ya. Mahalnya berarti marfu ya. Sedangkan Sibawai mabni, ya kan? Mabni dengan apa? Bil kasroh. Oke, mabni bil kasroh. Kenapa bil kasroh? Karena di sini atau bisa kita bilang gini, mabniun bil biddomatil muqaddaroh mana min zuhuriha istigholul mahal biharokatil bina al asli. Panjangan nggak? Domahnya muqaddar ya, sedangkan dia di sini tetap mabninya dengan kasroh ya, akan tetapi domahnya ini nggak muncul. Kenapa? Karena istigholul mahal, atau nggak boleh gitu kan, nggak boleh muncul. Mahalnya udah disibukkan dengan apa? Dengan harokat bina yang aslinya. Karena harokat Sibawaihi, harokat bina aslinya itu adalah kasroh. Jadi kita bilang marfuun mabniun ala domil muqaddar mana amin zuhuriha istigholul mahal bi harokatil bina al asli. Sibawaihi. Atau yang kedua ada asmaul af'al. Contohnya kayak apa? Kayak tadi sohin. So artinya apa? Skut. Sohin, uskut fi jami'il ahwal. Dan asmaul af'al ini sama'i, la qiyasi. Yang bisa kita kiasi. Sohin. Tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah ini masuk ke mana? Tanwin muqabalah masuk ke jama' yang mana salah? muannas, jam'ul muannatsis salim. Iya. Nah. Oke. Salimi salimu. Jadi kita apa? Salimu. Ya nggak? Oke. Jadi jam'ul muannas salim. Benar nggak? Salimu. Oke, salimu. Muslimati atau muslimatin. Yuqabil an-nun fi jam'il mudzakkar salim. Atau yuqabil tanwin fi mufradiha.
Iwat. Iwat ini bagi menjadi dua. Ada iwat anil harf. Iwat anil. Terus lagi apa? Anil jumlah. Oke. Anil harf itu contohnya kayak apa? Apa? Qadin. Dia menggantikan apa? Ya. Ya, dengan Qadin. Berarti dia masuk ke al-asma al-mangkus. Ya kan? Al-asma al-mangkus. Al-mamnu'ah minas sharaf. Yang mamnu' minas sharaf. Kemudian yang kedua iwat anil jumlah. Contohnya kayak yauma izin. Oke, yauma izin. Kayak gimana ayatnya itu? Yang mainnya kebumi. Walaqad balagatil hulqum ya. Wa antum hina izin Tanggul. ya. Oh ini. Wa antum hina izin tanzurun atau hina izin atau wa antum hina balagatil hulqum tanzurun gitu. Surat apa nih? Surat apa? Oke. Atau gini, zurtuka fil amil madi atau ya zurtuka fil amil madi wa anta hina izin. Nah, yang ketika itu kayak gini. Oh, ini iwat anil jumlah. Wa dukhulul alif wal lam. Oke. Wa dukhulul alif wal lam, isim ini mempunyai ciri-ciri dia itu kemasukan alif wal lam. Dan tadi yang kita bilang ibarah pentakbiran ketika huruf itu ada dua, yang lebih tepatnya dengan apa? Dengan lafadznya. Berarti di sini yang kita bilang harusnya apa? Dukhulu al. Imam Ibnu Malik bilang apa? Kerjari wa tanwini wa nidah wa al. Tuh. Wa dukhulil alif wal lam. Alif wal lam. Udah ditulis kan? Akhirnya sama terakhir. Kalau terlalu jelimet bilang ya, jelimet taruh ribet. Penjelasan ribet bilang ya. Penyebutan alif lam itu ada 4 macam. Yang pertama al, ada al alif wal lam, ada muta'arif, ya terus lagi apa? Lam muta'arif. Belum dapat lam muta'arif yang dia menganggap bahwasanya lamnya di sini yang menjadi ada tetap tarifnya. Sedangkan hal itu membantu aja, membantu untuk mengucapkan gitu. Oke. Dan tadi di dalam jar ini ya, yang tadi di khofat di jar itu, huruf jar itu tidak datang kecuali setelahnya itu isim. Tadi anak-anak nasakh perkataan yang di awal tadi. Huruf jar tidak datang kecuali setelahnya itu isim. Oke, ada satu lagi disebutin Ibnu Malik, ciri-cirinya itu an-nida. An-nida. Nida ai kaunuhu. Punya Malik mana? Kalau di sini.
munajat. Oke. Qaulul ismi munadan. Ya ghafilan am maulahu unzur bi ayyi amalin alqahu. Ya ghafilan am maulahu. Bait apa nih? Ingat nggak? Tapi dulu. Enggak, maksudnya sering dengar nggak? Iya. Yago, apa? Yago filan untuk di ayyi amalin talqahu. Sering dengar tapi. Nah, ayo cari. Oke, yang mana tanda di sini Yago filan? Yago filan di sini dia isim. Apa di sini? Isim fa'il ya? Isim fa'il. Kemasukan ya, dia menjadi munada. Dia menjadi munada adalah ciri daripada isim, gitu ya. Atau kaunuhu munada. Ini nanti munada, munada dia ini mansub atau munada itu kan ya di sini ditakdirkan atau di sini ya fi maqami ad'u. Ketika kita bilang ya ghafilan berarti kita manggil ad'u ghafilan. Ya Zaidu. Zaidu di sini alam mufrad dan dia menjadi mabni kan. Jadi munada itu ada mabni ada mu'rab. Nanti kita bahas di babnya. Gitu. Ai atau ya di sini fi maqami ad'u atau kunadi. Makanya setelahnya ada yang bilang sebagian di sini fi manzilati maf'ul. Gitu. Ada yang bilang mansubnya dengan fi'il yang muqaddar. Ada yang bilang mansubnya dengan ya. Ini kita bahas dulu. Allah Ta'ala alam wa'alam. Ada pertanyaan? Jelas nggak? Ruwet nggak? Emang kelihatan di foto?